Nih bang, nih so ketinggalan ini nih. Oh, Ah, berarti itu kemarin bukan? Hah? Bukan itu bukan? Ya itu yang ketinggalan. Oh, kamu di mana tuh? Sini. Cakep juga. Oh, boleh. Dari dulu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Kepada dan pengurus Masjid Rodatul Jannah yang Allah muliakan, jamaah salat maghrib yang Allah cintai. Kita lanjutkan tadabbur kita surah Al-Baqarah ayat 100 sampai 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw kullama 'ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktsarahum la yu'minun. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji Bani Israel, dan mengapa seolah Allah sudah tahu benar karakter Bani Israel atau Yahudi ini, dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji sekelompok mereka melanggarnya. Sekelompok mereka melanggarnya. Siapa? Elit-elitnya terutama. Janji sama siapa? Sama Allah. Sama siapa? Sama Nabi Musa. Apalagi sama yang bukan Allah sama Nabi Musa, ya lebih beragacipun janjinya. Sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Oh, ternyata ada sebab mengapa orang-orang Yahudi, sekelompok orang-orang Yahudi, sebagian besar mereka, khususnya elit-elit mereka, kalau janji kagak ditepatin. Ini kalimat pertanyaan Allah sendiri yang membuat sebuah kalimat ini. Maksudnya Allah tahu benar karakter mereka. Oh, ternyata negla, kalau kata orang Jepang. Sebabnya karena sebagian mereka, kalau disebut sebagian besar, artinya mayoritas. Artinya kalau pakai istilah persentasi, ya 75% lebih kagak beriman orang Yahudi itu. Ya, tidak beriman. Sebab orang beriman mah pasti pegang benar yang namanya janji. Jadi sama Allah pegang. Lah kita kan minimal janji 2 Pak kalau lagi sholat sama Allah ya. Man kagak sadar baik. Janji yang pertama apa? Waktu doa iftitah. Inna ya Allah, sesungguhnya sholat saya ini tadi maghrib nih, ntar isya, sama sholat sunnahnya yang lain, wa nusuki, ibadah saya, ibadah mahdhah maupun ibadah sosial, wa mahyaya, hidup saya, wa mamati, bahkan mati saya, lillah,
hanya untukmu ya Allah. Ini janji kita orang beriman. Ditepati. Ya, yakin nih model ahli surga begini, janjinya tepat. Ya, potongannya. Kalau jahitannya malah nggak tahu deh. Yang kedua, janji kapan? Orang beriman. Kalau orang beriman, insya Allah janjinya sama Allah tepati. Ketika kita tahiyat, janji sama Allah itu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Penghormatan yang setinggi-tingginya at-tahiyat, segala keberkahan, mubarakat, sholawatu, keselamatan, kesejahteraan, thayyibat, yang baik-baik, lillah, itu hanya milikmu ya Allah. Ini kan kalimat diucapkan ketika Nabi naik Isra Mi'raj, tahiyat langsung mengucapkan ini. Dibalas apakah gak sama Allah? Lah lagi ngomongnya juga sama Allah, yang manggil Allah dibalas dong. Apa kata Allah? Assalamu alaika, salam sejahtera alaika, untukmu ayyuhan nabi, wahai nabiku, rasul, warahmatullah wabarakatuh. Hidupmu senantiasa diwarnai oleh curahan rahmatku dan berkahku, kira-kira begitu. Makanya kalau sholat Pak, kalau dihayatin bener nih, itu bisa nangis. Kalau sholatnya khusyuk, dia model kayak saya, mas sholatnya orang khusyuk bisa. Orang sholat aja kadang-kadang nemu kunci. Dia bukan orang sini, orang Geraha Mas. Tadi kunci dicariin kagak ketemu Pak. Begitu lagi Allah, ya Allah, sana warna hitam kuncinya, ketemu tuh, bukan orang sini. Lalu Nabi mengatakan apa? Beliau tuh pemimpin yang tidak pernah egois memikirkan dirinya sendiri. Ya jangan kata urusan yang remeh-temeh. Wong Nabi ketika Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan, emang surga mah kagak mau dimasukin sama siapapun kecuali Nabi kita udah masuk, karena yang megang kunci Nabi kita. Maksudnya malaikat penjaga surga gak bakalan buka surga sebelum kuncinya diserahkan dulu sama Nabi Muhammad. Lah kan orang yang pertama kali dibangkitkan Nabi Muhammad. Lantaran Nabi Muhammad kagak punya dosa, lah kagak dihisab, langsung masuk surga, dianterin. Udah masuk, lah keluar lagi. Ilok itu Abah Dana bersama udah masuk surga, keluar lagi Allah. Mau di surga, keluar lagi. Ya karuan aja nanya malaikat, "Limada takhruj ya Muhammad?" Lah kok keluar? Iya malaikat, saya nggak mau masuk surga sendirian. Oh, kalau gitu saya panggilin anak-anak ente ya? Enggak, saya bukan pengen sama anak-anak saya. Istri ente kali ya? Lah bukan. Mana masih apa? Sama jamaah Rodatul Jannah yang kalau malam maghrib ngaji. Umatnya maksudnya, kita kan umatnya ya. Nabi, maka Nabi mengatakan apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, jangan cuma saya dong yang sejahtera, yang selamat, yang penuh berkah, yang penuh rahmat. Umat saya dong. Bayangin coba. Makanya kalau ada umat Nabi kagak cinta sama Nabi, balakat ciprut tuh orang. Perlu dikasih rengginang 2 toples itu orang boleh gitu. Nabi cintanya dari ujung sampai ke ujung, dari wetan sampai ke kulon. Nah, lalu malaikat mengatakan, nah ini janji kita nih. Asyhadu, aku bersaksi, kata malaikat. Dipakai ketika saya sholat, kita sholat. Asyhadu, aku bersaksi. Ya urusan begini mah, itu mah ya ikhtilaf masing-masing baik, mana yang demen. Ada yang
langsung tahiyat itu langsung panteng ada yang modelnya Imam Syafi'i ketika asyhadu alla ada yang begitu at-tahiyat langsung puter-puter ada. Nah itu mah terserah, asal jangan waktu tahiyat at-tahiyat diluk jempol, yang penting sama-sama ini. Ya kalau jempol bagaimana, malaikat keder lu lagu apa lu, jadi begitu. Maka jemaah yang saya muliakan, kita mah orang beriman, kalau janji sama Allah tadi, aku bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Itu maksudnya apa janjinya? Setelah sholat, lagi sholat mah biar kata nangis juga. Lah kalau di luarnya kagak tepat janjinya, lah ngapain? Itu janji kita ucapin waktu sholat, prakteknya habis sholat. Apa maksudnya? An la ilaha illallah, aku berjanji ya Allah tidak akan pernah kuizinkan ada Tuhan-Tuhan palsu masuk dalam hidup saya. Aku berjanji bahwa yang paling kucintai, yang paling kusandari, yang paling kutakuti Engkau ya Allah. Jadi begitu. Jangan habis sholat ke Gunung Kawi lah, palsu janji itu. Katanya yang paling disandari Allah, yang paling dicintai katanya Allah. Lah ini ada yang lain yang lebih dicintai dari Allah, lah palsu namanya. Ini mohon maaf Pak, hati-hati nih. Yang demen sesuatu selain Allah, hati-hati. Di sini ada nggak yang demen burung? Hah? Melihara burung. Tetangga saya lihat uplek baik pagi, siang, sore, malam, sampai malam dia masih ngurusin burung baik. Saya bilang ini orang getol amat sama burung ya. Mohon maaf, kalau orang ngurusin burung Allah dilupain, sebenarnya sahadatnya rusak. Serius ini. Tuh bocah yang masih muda no, dekat bapak itu masih muda ya? Masih berapa tahun? Hah? 16. Nah, sedang dah. Tong, ente normal nggak? Dia persik cakep nggak? Udah, normal. Dia persik cakep kata dia. Lah, abang gue tahu kayak tahu. Nah, tuh bocah nih umur 16 tahun, kan udah mulai demen sama perempuan ya. Hati-hati, yang lagi puber ke-1 sama puber kedua nih. Nih yang 40, 45 nih hati-hati nih. Biasanya puber kedua nih. Saya mau udah 50 lebih, udah lewat masa saya. Lenjehnya udah hilang. Yang 40, 45 hati-hati. Apalagi sekretarisnya botok, repot itu. Di rumah botak, kantor botak, ribet urusan. Kalau kita demen sama lawan jenis berlebihan, melebihi cintanya sama, rusak akidah kita, mati, bahaya itu. Ya nggak burung doang, apa aja cincin, rusak. Abang-abang kecubung. Mobil, mobil dielak pagi siang, sementara mobil baru, bini aja kagak dielus-elus amat, dilus-elus. Jadi yang berlebihan seperti itu janjinya waktu sholat ini kayak orang Yahudi, palsu ya, karena itu udah janji. Nah, Allah tahu betul karakter Yahudi. Kenapa mereka kok banyak ingkar janji? Sebagian mereka tidak beriman ya, kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran. Ayat berikutnya, walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul, maksudnya Nabi Muhammad, dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka,
sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah, maksudnya Quran, itu ke belakang punggung mereka, maksudnya ogah, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Jadi ketika mereka nungguin Rasul terakhir siapa ini, ya begitu Rasulnya datang, Allah kasih mereka buat mereka dengan kitab suci Al-Quran, membelakangi punggung mereka. Ini bahasa Quran, maksudnya ogah nerima, ogah nerima, nunggu kebenaran, udah datang kebenaran, diparengkeun, kalau kata orang Karawang nih, orang Abah ini, dipadamkan. Sama maaf kita nih, kita kan tiap hari minta sama Allah mulu kan, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dari sholat satu ke sholat yang, tunjuki kami ke jalan yang, sebagian ahli tafsir mengatakan jalan lurus itu naon akang? Jalan lurus eta ngaranna ge Islam, dinul Islam. Jadi kalau kita minta ihdinas siratal mustaqim, udah dijawab sama Allah. Kamu minta jalan yang lurus ya? Iya. Ya Islam sudah. Islam apa? Gampangnya Islam itu adalah nidhamun, sistem yang dibuat oleh Allah yang meliputi seluruh aspek kehidupan, bertujuan membahagiakan dan menyelamatkan manusia. Itu definisi Islam yang sederhana. Jadi jangan udah minta ihdinas siratal mustaqim, Islamnya dipotong-potong, maunya yang demennya dia doang. Giliran yang gak cocok sama hawa nafsunya, gak sama Islam. Ada gak potongan kayak gitu modelnya? Seurnya Bang. Giliran waris saja, ini kita harus sistemnya pakai Islam, waris. Begitu zakat, jangan pakai Islam lah, ya pakai adat aja, balakat jibrul. Milih-milih, katanya minta ihdinas siratal mustaqim, udah ada, lah gak, pripun niki, kumaha tuh. Nah, jadi karakter Yahudi, ya mohon maaf, kadang-kadang kita ketepaan. Apa ketepaan? Terkontaminasi. Kita jangan sampai seperti itu, insya Allah. Kita terima ya. Makanya apa arti Islam? Aslama yuslimu tasliman. Taslim itu apa? Tunduk seperti kasyamsi, seperti matahari. Saya mau nanya nih, ngomong Rodotul Jannah, pernah nggak matahari kagak terbit 10 menit, Pak? Mungkin dia lagi pengen istirahat, pengen ngasok, kena gak kira-kira? Lah Pak, kalau matahari kagak terbit 10 menit, ya Allah, itu 200 miliar galaksi itu bisa hancur-hancuran. Bumi kita yang seuprit pites. Matahari itu taslim. Nah kita ini dituntut seperti itu. Jadi hambanya Allah, udah tunduk sama Allah semuanya, semua aturan Allah tunduk. Adapun kita belum bisa ngejalanin, nggak apa-apa. Emang potongan kayak kita mah begini. Tapi saya tunduk ya Allah sama semua apa yang Kau perintahkan. Kira-kira gitu. Apalagi ada yang sampai tegang mau begini. Ini Islam perlu direkonstruksi. Kalau ente peang, apa yang dikonstruksi udah sempurna kok dekonstruksi. Ada yang tidak relevan. Urat kepala ente yang gak relevan. Sok-sokan bener ngatur Allah ente. Kan ada yang model kayak gitu tuh, orang liberal ya. Atau mohon maaf, kadang-kadang ada yang mohon maaf. Ini istilah saya, jangan marah ya. Ada orang yang religius sekuler, istilah saya. Maksudnya gimana nih? Ada yang tahu nggak? Yang tahu pulang dah, udah selesai udah.
Religius mah religius, sholatnya rajin, ibadah madonya rajin dah. Tapi giliran bicara syariat Islam, lo gerah, lo kayak panas baik. Jangan, syariat Islam itu kagak boleh. Mestinya sebagai kiai mah, ya memang syariat Islam belum bisa dijalankan semua. Tapi saya sebagai seorang hamba Allah menerima semua apa yang Allah syariat. Begitu kudunya mah. Jangan tadi ada semacam penolakan. Ayat yang terakhir, wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضره ولا ينفعه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم أو كانوا يعلمون. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang dia turunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang. Sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang didapat, apa yang dapat ya memisahkan antara seorang suami dengan suami istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu niscaya tidak akan dapatkan keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir. Sekiranya mereka tahu. Oh, ini ramai nih ayat ini. Orang Yahudi memfitnah Nabi Sulaiman sama malaikat Harut Marut. Nabi Sulaiman selama waktu hidup, Pak, kan dia raja, rasul, terus bisa mengendalikan semua yang ada di alam semesta, termasuk jin. Ya, jin termasuk setan-setan. Nah, karena beliau itu bisa mengendalikan bangsa jin, pernah Nabi Sulaiman dikasih oleh setan yaitu pelajaran tentang sihir. Lalu Nabi Sulaiman catat, karena Nabi Sulaiman itu senangnya mencatat semua perjalanan hidupnya. Ketika Nabi Sulaiman meninggal, catatan-catatan itu disimpan di bawah singgasananya. Maka ketika itu iblis datang, lalu kemudian mempengaruhi orang-orang. Nah, pada saat itu di antara yang terpengaruh adalah namanya Harut dan Marut. Ini orang baik, sebenarnya orang soleh. Jadi ahli tafsir itu mengatakan Harut Marut itu dua. Pertama, Harut Marut itu sebenarnya manusia baik. Tapi dipengaruhi oleh iblis. Iblisnya menyamar jadi manusia. Di mana Harut dan Marut disuruh untuk membongkar di bawah singgasana yang di dalamnya itu ada catatan-catatan tentang perjalanan hidup Nabi Sulaiman, termasuk Nabi Sulaiman ketika diberikan ilmu tentang sihir itu. Maka dibongkar, ketemu. Akhirnya Harut dan Marut kemudian mempelajarinya itu. Lalu kemudian orang-orang Yahudi datang semua minta untuk diajarkan sihir. Lalu mereka memfitnah
Harut Marut itu mengajarkan. Padahal Harut Marut hanya mempelajari, dan mereka berdua ini memberikan warning, hai orang Yahudi, jangan pelajari sihir ini. Tapi kemudian mereka memaksa lalu mempelajari sihir, lalu kemudian digunakan untuk tadi memisahkan antara suami istri, menyakiti dan seterusnya. Itu satu penafsir pertama. Nah yang kedua, Harut Marut itu adalah malaikat, betul, turun di negeri Babilonia, negeri antara kalau sekarang Irak dan Syria ya, kira-kira seperti itu. Mereka turun sebenarnya ingin menguji siapa? Bani Israel. Dengan apa? Dengan ilmu sihir. Malaikat Harut Marut ini kemudian mengajarkan mantra-mantra, diserahkan kepada setan. Lalu kata malaikat Harut Marut, orang Yahudi, tuh ilmu sihirnya ada di setan. Mereka kemudian berbondong-bondong belajar sama setan, lalu mereka mau fitnah. Malaikat Harut dan Marut itulah yang mengajarkan sihir. Padahal bukan. Allah mengurungkan Harut Marut untuk menguji orang Yahudi. Mau nggak belajar yang dilarang di dalam kitab Taurat? Karena di Taurat dilarang. Tapi ternyata mereka ngeyel, lalu memfitnah malaikat Harut Marut. Atau yang kedua tadi memfitnah orang soleh yang justru melarang, malah difitnah mengajarkan sihir. Ini peristiwa tentang asbab nuzulnya seperti itu. Jadi jamaah yang saya muliakan, karakter orang Yahudi selain ingkar janji adalah suka memfitnah. Tapi Yahudi pala hitam juga banyak yang modelnya kayak gitu. Orang-orang soleh difitnah-fitnahin, dikasih gelar-gelar, ularnya macam-macam, radikal, radikul, fundamentalis, persis kayak si Pitung sama si Ji sama Haine, perdongsek. Kamu Pitung, kamu Ji, musuh negara. Wah, luar biasa, persis seperti itu. Nah, pelajaran yang kedua, sihir itu sudah terjadi ribuan tahun. Ya, sudah terjadi ribuan. Kalau sekarang ada ilmu sihir, itu udah duplikasi dari dulu. Yang kedua, yang ketiga, sihir kategorinya adalah minal akbair kabair, termasuk dosa-dosa besar. Kata Nabi, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau kamu sampaikan dosa-dosa besar itu? Minal kabair as-sihru, di antaranya dosa besar itu kata Nabi adalah sihir. Kemudian yang berikutnya, sihir itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Kalau rokok itu masih ada manfaatnya, khamr pun masih ada manfaatnya, ayat Quran yang bicara. Tapi kalau sihir sama sekali tidak. Dan yang paling penting, sihir itu kerjasama dengan syaitan. Andai sukses melampiaskan sihirnya dengan kerjasama dengan setan tadi, lalu yang disihir, misalnya ada yang suami istri bisa cerai, ada yang disakiti sampai meninggal, sukses umpamanya, itu dosanya kena surat An-Nisa ayat 48, innallaha, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak mau mengampuni ayyushraka bih, pelaku dosa orang-orang yang mensekutukan Allah dengan setan-setan yang mengajarkan sihir tadi. Jadi intinya orang Yahudi memfitnah malaikat Harut dan Marut, katanya mengajarkan sihir, padahal bukan. Memfitnah Harut dan Marut, perspektif ahli tafsir yang lain, orang baik yang justru melarang, malah katanya difitnah. Dan segala macam tentang sihir tadi yang saya sebutkan. Semoga kita menjauh dari berbuat sihir, dan yang paling penting menjauh dari karakter dan sifat orang yang suka ingkar janji, kemudian tadi suka memfitnah dan tega bekerja sama dengan syaitan demi untuk menjual dunia dengan harga yang murah. Karena dunia itu, kata Nabi Muhammad, itu kenikmatannya cuma setetes dibagi-bagi 7,8 miliar. Sedangkan akhirat itu seperti lautan luas tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.